Selamat pagi, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini, Rabu 27 Mei 2020. Bersama saya, Pendeta Mika Pakan, dari Gereja Toraja Tongkonan Kendari. Mari mengambil waktu dan kesempatan untuk saat teduh sejenak dalam rehat hari ini. Edisi Rabu 27 Mei 2020. Mari berdoa. Ya Allah, di hadirat-Mu kami mengucap syukur atas hari yang Engkau anugerahkan ini. Dan kini ya Tuhan, mengawali semua yang kami akan alami dan lakukan hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkenanlah kepada hamba-Mu, kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Pertama Raja-Raja pasal 8, ayatnya yang ke-62 sampai 68. Firman Tuhan. Lalu raja bersama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentapiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu juga raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian dan segala lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 disuruhnya bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud hamba-Nya dan kepada Israel umat-Nya. Saudara, demikian firman Tuhan. Hari ini kita sungguh bersyukur. Firman Tuhan datang menyapa kita dengan sebuah tema, Aku dan persembahanku. Saudara, berbicara tentang persembahan, saya berpikir ini adalah hal yang sangat pribadi dan personal antara hubungan kita dengan Tuhan. Dan berbicara tentang persembahan, tentu ini bukan persoalan berapa banyak yang kita beri, tetapi pertanyaannya adalah apa, mengapa, dan bagaimana memberi persembahan. Nah, bacaan kita, Salomo mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan bersama dengan umat Israel. Mereka menyatakan ungkapan syukurnya atas selesainya bait Allah dibangun oleh Raja Salomo. Mereka mempersembahkannya. Bayangkan saudara, 22.000 kambing sapi dan 120.000 kambing domba. Saudara-saudara, ini luar biasa dan menakjubkan sebagai ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Bahkan setelah perayaan selama 7 hari dilakukan, mereka kembali ke kemah dengan penuh sukacita atas segala kebaikan yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Bahwa dengan selesainya bait Allah ini, terpenuhilah 2 janji Allah kepada umatnya.
dua hal yang penting yang harus diingat oleh umat Israel. Hal yang pertama ialah janji Tuhan kepada Daud bahwa putranya akan menjadi raja dan yang akan membangun bait Allah. Hal yang kedua ialah Israel akan mengalami masa kejayaan setelah menaklukkan tanah perjanjian, tanah Kanaan itu, dan mendirikan pusat peribadatan di tempat yang telah dipilih oleh Allah. Bait Allah ini adalah simbol dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Israel yang mempersatukan. Persoalan bagi kita untuk konteks kita ialah bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita terus mengalami dan merasakan kasih Tuhan? Lalu apa yang kita lakukan untuk menyatakan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan? Apa respon saudara dan saya? Karena itu, mari belajar pada Salomo dan bangsa Israel. Mereka menyatakan persembahannya dengan ungkapan syukur. Mari nyatakan persembahanmu sebagai ungkapan syukur yang tulus, karena tidak ada yang dapat melebihi persembahan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus yang telah mengangkat kita sebagai anak-anak ketebusannya. Karena itu sungguh berbahagialah kita sebagai orang-orang yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus. Nyatakanlah yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur atas anugerah-Mu dan tahu memberi yang terbaik dengan penuh sukacita, dengan ketulusan hati. Semoga seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.